Halo guys, ketemu lagi di serial Tuki Yali Capkini 8. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan share channel ini kepada semua orang, agar bisa ikut menyaksikan serial ini. Abidin langsung menghentikan langkah Seyran, dan bertanya apakah Seyran akan kembali ke mansion. Suna mabuk berat dan tertidur di kursi. Ferit bilang ia dan Suna berdansa sebentar. Suna yang memintanya. Abidin menegur Ferit. Seyran hampir saja melihat Ferit berciuman dengan Suna. Ferit sudah melakukan hal salah. Ferit bilang Suna mencium Ferit karena Suna mabuk. Ferit yakin Suna tidak akan ingat apapun besok. Ferit berkata kepada Seyran, ada wartawan di depan klub. Mereka harus pergi keluar lewat belakang. Sesampainya di rumah, Fuad dan Ferit ditegur Ifakat. Ifakat kaget melihat Suna mabuk. Ifakat marah, bagaimana bisa Ferit membawa Suna ke rumah ini dalam keadaan mabuk? Bagaimana kalau Halis tahu hal ini? Fuad bilang, Ifakat terlalu berlebihan bicara begitu di depan tamu. Seyran berkata, Ifakat tidak usah khawatir, Suna tidak biasa minum, tak seorang pun dipermalukan dengan kejadian ini. Ifakat bilang kepada Seyran dan Suna, kalau ia tidak tahu Seyran dan Suna tumbuh dalam keluarga semacam apa, tapi perbuatan memalukan tidak ada tempat di rumah ini. Seyran menatap Ifakat dan berkata tidak akan ada masalah jika tidak seorang pun melihat mereka seperti ini. Sesampainya di kamar, Seyran kaget melihat Pelin sudah ada di situ. Pelin berkata ada masalah besar bakal terjadi. Yusuf melihat Pelin sewaktu mau masuk ke kamar ini. Seyran dan Ferit kaget mendengar perkataan Pelin. Pelin tahu nama Yusuf ketika mendengar percakapan Seyran dengan Suna di toilet. Suna ingat Pelin ketika menjambaknya hari itu. Tiba-tiba Sultan mengetuk pintu kamar Ferit dan berkata kalau Ifakat memintanya untuk membuatkan kopi untuk Ferit. Ferit bilang kekasih Seyran ada di sini. Ia tidak bisa berbuat apapun terhadap Yusuf. Walaupun kakeknya tahu, tapi Ferit tidak bisa memberitahu apapun kepada kakeknya. Ferit minta Pelin berhenti untuk datang ke kamarnya lagi. Pelin mengatakan ia sangat rindu kepada Ferit dan takut kehilangan Ferit. Ferit bilang Pelin tidak usah khawatir akan kehilangan dirinya, tapi kalau tingkah laku Pelin seperti ini terus, Pelin akan kehilangan Ferit. Pelin berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Pelin mencium bibir Ferit disaksikan oleh Seyran yang berada dalam kamar. Setelah Pelin pergi, Seyran menyindir Ferit agar pergi bersama Pelin kalau tidak cukup dengan berciuman bibir saja. Ferit balas menyindir agar Seyran melihat Suna. Seyran berbeda dari Suna. Suna adalah orang yang baik, tapi Seyran adalah orang yang tidak tahu malu. Seyran berkata Ferit salah pilih, seharusnya Ferit menikah dengan Suna. Ferit mengatakan Yusuf akan membuat kesulitan untuk mereka berdua. Pagi hari, Ferit berkata kepada Suna, ia tidak ingat apa yang terjadi kemarin malam. Suna berbohong kalau ia tidak ingat juga apa-apa. Seyran berkata jika Suna ada di posisi Seyran, pasti Suna tidak akan bertahan sampai 5 menit. Suna diantar pulang oleh Abidin. Seyran mengatakan kepada Ferit kalau ada sesuatu yang terjadi pada Suna. Suna terlihat aneh. Seyran memaksa Ferit untuk memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi di klub kemarin malam. Ferit akan memberitahu Seyran, tapi Seyran harus berjanji tidak memaksa Suna. Ferit ingin hal ini menjadi rahasia mereka berdua. Suna sangat mabuk. Suna mendadak mencium bibir Ferit ketika Ferit berdansa dengan Suna. Seyran tidak percaya omongan Ferit dan menuduh Ferit hanya bercanda. Seyran marah bagaimana bisa Ferit melakukan ini kepada Suna. Apakah Ferit mengambil kesempatan pada saat Suna mabuk? Ferit berteriak, itu terjadi begitu mendadak. Suna mencium Ferit, bukan sebaliknya. Seyran merasa aneh, Suna tidak pernah mencium seseorang seperti memberi salam. Suna mencium seorang laki-laki untuk pertama kalinya dalam hidup Suna. Bukankah ini berarti ada sesuatu? Seyran menuduh Ferit sengaja membuat Suna mabuk untuk suatu tujuan. Seyran menyebut Ferit adalah seorang bajingan. Seyran marah dan berteriak agar Ferit pergi dan bertemu dengan siapapun yang Ferit inginkan.
Seran menyuruh Ferit untuk menikah dan mencium siapapun yang Ferit mau. Tiba-tiba datang ibu Ferit, Gulgun, dan menanyakan apa yang terjadi antara Ferit dan Seran. Gulgun menyuruh Ferit dan Seran pergi dan jangan pulang sampai mereka berdua tenang. Ferit juga mengajak Seran bicara di dalam mobil, supaya tidak terdengar oleh anggota keluarga yang ada di rumah. Dalam perjalanan, Seran mendapat telepon dari Suna, tapi tidak diangkatnya. Ferit menyindir. Seran mendapat telepon dari Yusuf kekasihnya yang khawatir terhadap Seran. Seran kesal dan marah. Ia merasa sakit bila mendengar suara Ferit. Apakah Ferit tidak pernah berpikir mengapa ini selalu terjadi kepada Ferit? Ferit ikut campur dalam hidup dan masa depan Seran. Seran tidak bisa sekolah, tidak bisa bicara dengan Yusuf. Ferit berkata, Seran tidak boleh membicarakan Yusuf di depannya lagi. Dan Seran tidak bisa sekolah karena akan mempunyai anak. Seran bingung apakah Ferit ingin bayi, padahal Ferit tahu kalau Seran tidak mau bersama Ferit. Ferit dengan tersenyum nakal mengatakan ia tidak percaya kalau Seran benar-benar tidak ingin mempunyai anak dengan Ferit. Seran dengan gemas mengatakan kalau ia tidak ingin mempunyai bayi dengan Ferit. Seran tidak mau Ferit menyentuhnya. Seran bilang ia tidak menyukai Ferit. Seran memilih untuk kembali kepada ayahnya daripada dengan Ferit. Itu akan lebih baik cara ini. Mata Seran berkaca-kaca. Seran tidak tahu kalau Ferit meneteskan air mata. Ferit hanya diam mendengar perkataan Seran. Ferit membawa Seran ke tempat kerjanya dan dengan bangga memperkenalkan Seran kepada Nejep. Nejep memperlihatkan gambar desain cincin kepada Ferit. Nejep berpesan, sangat mudah untuk menghancurkan sesuatu dan sulit untuk menciptakan sebuah cinta. Cinta layak untuk diperjuangkan. Tiba-tiba Suna menelepon Ferit. Seran langsung curiga kalau Ferit sering berbicara dengan Suna via telepon. Ferit menegaskan ia tidak pernah berbicara dengan Suna melalui telepon sebelumnya. Jika Suna menelepon seperti sekarang ini, artinya ada sesuatu yang terjadi. Suna memberitahu kalau ibunya sakit. Seran minta izin kepada Nejep untuk pergi karena ibunya sakit. Ibu Seran memberitahu kalau malam ini ada tamu yang akan datang untuk melihat Suna dari Antep. Suna berkata jika semuanya berjalan lancar, ia akan kembali ke Antep. Ayah Seran, Kasim, memberitahu agar Seran tinggal di sini malam ini dan disuruh memberitahu Ferit. Seran mengirim SMS kepada Ferit, memberitahu apakah ada masalah bila ia tinggal di rumah orang tuanya malam ini. Ferit akan bermalam di rumah Pelin. Pelin mengajak Ferit pergi ke klub malam ini. Ferit menyuruh Pelin berdansa. Ferit ingin menonton Pelin berdansa. Pelin berdansa dengan hotnya, memperlihatkan lekukan tubuhnya sambil bergoyang menari. Tapi di mata Ferit, dia melihat Seran yang berdansa. Ferit membayangkan Seran asik berdansa untuknya. Ferit sedikit mabuk. Dalam perjalanan pulang, mobil Ferit kena pemeriksaan polisi. Ferit diperiksa kadar alkoholnya dan mobil Ferit ditilang polisi. Sesampai di rumah Pelin, Ferit tertidur karena mabuk. Seran menerima telepon dari Gulgun, ibu Ferit. Gulgun bilang ia menelepon Ferit beberapa kali tapi teleponnya mati. Seran berkata ia baru saja melihat Ferit sudah tidur. Seran mengirim SMS kepada Ferit, memberitahu kalau ibu Ferit menelepon. Gulgun berpikir Ferit ada di sini bersama Seran. Seran berkata Ferit tidak usah khawatir, Seran tidak akan merusak acara Ferit, tapi Ferit sudah tidak mengikuti perjanjian mereka berdua. Diam-diam Seran meneteskan air mata, memikirkan Ferit yang ada di dekapan Pelin malam ini. Pagi harinya, Suna memberitahu Seran kalau ayahnya tidak jadi menikahkan dia dengan pria beranak satu. Seran menerima telepon dari Ferit yang memintanya untuk menutupi perbuatannya. Seran ngomel berapa lama lagi ia harus menutupi perbuatan Ferit. Ferit harus jujur kepada orang tuanya seperti Ferit jujur kepada Seran. Seran berkata kepada Suna kalau semalam Ferit tinggal bersama dengan kekasihnya. Seran bertanya, mengapa sejak kemarin Suna tidak mau menatap Seran ketika berbicara? Suna bersumpah, dia tidak tahu mengapa hal tersebut terjadi.
Tiba-tiba Suna mencium bibir Ferit. Sheran memaksa Suna untuk menjelaskan kepadanya. Suna bilang dia sangat mabuk. Diam-diam di balik pintu, ayah dan ibu Sheran mendengarkan percakapan Sheran dan Suna. Sheran mengatakan mungkin perasaan Suna terhadap Ferit keluar sewaktu mabuk. Mengapa Suna yang mabuk bisa mencium suami adiknya sendiri? Tiba-tiba Qasim masuk ke kamar. Qasim marah dan mau memukul Suna, tetapi tangan Qasim dihalangi tangan Sheran, sehingga Sheran yang dicekik oleh Qasim, karena Sheran berani menghalanginya. Qasim langsung menelepon Shahide agar memberitahu Husein agar pernikahan dipercepat. Sheran menjelaskan kalau Suna mabuk karena Suna tidak biasa minum alkohol. Suna mencium Ferit di dahi dan Sheran cemburu. Qasim menyuruh ibu Sheran untuk mengunci Suna di dalam kamar. Suna minta tolong agar Sheran menyelamatkannya. Sheran berjanji akan menolong Suna. Sheran akan mencari jalan keluar. Tidak lama kemudian, Ifakat dan Gulgun datang berkunjung, sedangkan Qasim minta diantar Ibrahim menemui Orhan. Sewaktu mau naik lift, Qasim bertemu Ferit, lalu menarik tangan Ferit dan berkata agar Ferit jangan terlalu berlebihan kalau bertindak. Gulgun menanyakan Suna ada di mana. Sheran berbohong, mengatakan Suna sedang bertemu dengan temannya dari Gaziantep. Sedangkan Ferit pergi ke toko obat, membeli obat untuk ibu Sheran. Tak lama Ferit datang. Sheran menjelaskan ia berbohong. Ferit pergi ke toko obat agar ibu Ferit tidak kecewa. Malam harinya, Ferit bertanya kepada Sheran, apakah ada sesuatu yang terjadi pada Sheran? Di mana Suna hari ini? Ferit tidak percaya Suna pergi keluar rumah. Sheran memberitahu semuanya kepada Suna, dan ayahnya mendengar percakapan Sheran dan Suna. Ayahnya mendorong Suna ke lantai, lalu menikahkan Suna dengan laki-laki yang lebih tua, dan mengunci Suna di kamar dengan dipaksa. Ferit bertanya, mengapa Sheran tidak memberitahunya? Sheran mengatakan, buat apa memberitahu Ferit yang suka mengambil keuntungan, pengecut, licik, egois, dan pria menyedihkan? Sheran menelpon Suna dan bertanya, mengapa Suna menangis? Sambil menangis, Suna berkata ia akan dibawa ke Antep besok. Laki-laki itu setuju untuk menikah besok. Suna akan bunuh diri. Suna mohon agar Ferit diberitahu untuk melakukan sesuatu. Sheran minta maaf kepada Ferit dan mohon agar menyelamatkan Suna. Sheran akan melakukan apapun yang Ferit katakan. Ferit mengambil baju tidur yang seksi dan menyuruh Sheran untuk memakainya. Ferit selalu mencari kesempatan untuk hal ini. Dengan terpaksa, Sheran memakai baju tidur yang seksi itu dan berbaring di tempat tidur. Ferit mendekati Sheran. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.